Siapa yang tidak kenal dengan Korea Utara? Negara ini terkenal dengan paham komunis otoriternya. Karena hal ini, Korea Utara hanya memiliki satu partai tunggal, yaitu Partai Buruh Korea. Halo guys, balik lagi bareng gua Bang Tot. Kali ini gua bakal bahas bagaimana kehidupan di Korea Utara. Kehidupan di Korea Utara bisa dibilang sangat dikendalikan oleh pemerintah. Seperti cara berpakaian, para perempuan di sana hanya boleh memakai rok selutut atau celana panjang dan tidak boleh berdandan terlalu berlebihan. Korea Utara juga memastikan rakyatnya sangat terisolasi dari dunia luar dengan memberlakukan aturan undang-undang yang sangat tegas. Semua bentuk komunikasi di sana dikendalikan dan rakyatnya sangat diawasi hingga membuat Korea Utara sangat tertutup dan sangat rahasia. Korea Utara pertama kali dipimpin oleh Kim Il-sung. Kim Il-sung lahir pada tanggal 15 April 1912 di sebuah gunung suci. Iya guys, gunung suci. Mungkin semacam piramida kali ya, kalau misalkan di Mesir. Kim Il-sung adalah putra dari Kim Yong-jik dan Kang Pan-sok. Kim Yong-jik adalah seorang aktivis politik yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan Korea selama masa penjajahan Jepang. Ia juga memiliki latar belakang intelektual dan menjadi salah satu pendiri kelompok komunis Korea di Tiongkok. Kim Il-sung mulai terkenal karena pernah memimpin pasukan gerilya yang didukung oleh Cina untuk menyerang kerajaan Jepang pada tahun 1937. Kim Il-sung pernah bergabung dengan Tentara Merah di Uni Soviet dan diberi tanggung jawab mengendalikan negara jajahan Uni Soviet pada tahun 1945. Kim Il-sung menjabat sebagai pemimpin tertinggi negara Korea Utara dari tahun 1948 hingga kematiannya pada tahun 1994. Kim Il-sung merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam pengembangan ideologi Juche yang menjadi dasar sistem pemerintahan dan ideologi Korea Utara. Setelah kejatuhan Kekaisaran Jepang dan berakhirnya Perang Dunia Kedua, pada tahun 1950, Kim Il-sung memerintahkan pasukannya untuk menyerang Korea Selatan dan dari sini terjadilah Perang Korea yang berlangsung selama 3 tahun dari 1950 sampai 1953. Kim Il-sung berambisi ingin menguasai seluruh semenanjung Korea dan menyebarkan paham komunis. Sayangnya ambisi itu gagal. Kim Il-sung meninggal pada 8 Juli tahun 1994 karena serangan jantung. Setelah kematian Kim Il-sung, dia menurunkan kekuasaannya kepada anaknya yaitu Kim Jong-il. Sebenarnya penurunan kekuasaan kepada anak sendiri di negara komunis ini jarang terjadi ya guys. Kim Jong-il menjabat berbagai jabatan penting seperti Ketua Komite Pertahanan Nasional dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh Nasional. Semasa hidup, Kim Jong-il dikenal sangat egois dan pemarah. Pada masa pemerintahannya, masyarakat Korea Utara terkena krisis ekonomi dan banyak rakyat yang kelaparan. Walaupun begitu, Kim Jong-il tetap disebut sebagai Dear Leader atau pemimpin yang terhebat mungkin. Kim Jong-il juga pernah membuat perjanjian bersama Presiden Amerika Bill Clinton untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir pada tahun 1994. Namun hanya beberapa tahun setelah perjanjian tersebut, Kim Jong-il melanggar perjanjian dan langsung gencar melakukan uji coba nuklir. Bahkan menurut berita, Korea Utara termasuk pemilik senjata nuklir itu sendiri ya guys. Kim Jong-il meninggal di tahun 2011 pada usia ke-70 tahun. Dia meninggal terkena serangan jantung karena pada saat itu Kim Jong-il terlalu marah terhadap masalah yang dihadapi selama pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Kekuasaan Kim Jong-il turun kepada anaknya yaitu Kim Jong-un. Kim Jong-un juga memerintah Korea Utara dengan kejam atau diktator seperti ayah dan kakeknya. Kim Jong-un akan memenjarakan siapapun yang berani mengkritik pemerintah. Kim Jong-un juga masih meneruskan pengembangan nuklir yang sebelumnya dilakukan ayahnya. Walaupun negara ini terkena sanksi ekonomi dan pembatasan dari berbagai negara. Lalu, bagaimana Korea Utara mengontrol rakyatnya?
Negara Korea Utara adalah negara sosialis, sehingga semua properti dianggap milik pemerintah. Semua hasil produksi setiap industri juga dikendalikan pemerintah. Bahkan dalam bersosial dan beragama, rakyat juga dikontrol dengan ketat. Di Korea Utara, media cetak dan elektronik semua dibatasi. Pemerintah juga mengirim siapapun yang dicurigai sebagai anti pemerintahan ke penjara rahasia dan jelas mereka akan diperlakukan dengan buruk. Rakyat hanya menurut karena takut mereka akan ditangkap. Masalahnya yang lebih mengerikan adalah jika salah satu dari keluarga mereka ditangkap, maka keluarga yang lain ikut ditangkap. Hal ini juga berlaku kepada anak-anak. Setelah itu, dua generasi selanjutnya akan tinggal di kamp konsentrasi. Bahkan menurut sumber yang gua baca, di tahun 2018 terdapat 80.000 sampai 120.000 tahanan yang tinggal di dalam kamp konsentrasi. Tahanan ini tidak cuma berisi tahanan Korea Utara, tetapi juga berisi warga negara asing seperti Amerika, Korea Selatan, dan juga Jepang. Kim Jong-un juga memberlakukan kerja paksa untuk menggerakkan roda perekonomian. Jika kalian ketahuan tidak masuk kerja, kalian akan dikirim ke kamp konsentrasi selama 6 bulan. Tidak hanya kalangan dewasa yang melakukan kerja paksa, pemberlakuan kerja paksa juga kepada kalangan anak-anak. Jadi, para anak-anak ini nanti akan dipilih dari sekolah mereka dan diantar ke ladang pertanian terdekat sebagai salah satu kurikulum pendidikan. Korea Utara adalah salah satu negara dalam PBB yang tidak bergabung dengan Organisasi Perburuan Internasional atau ILO. Pemerintah Korea Utara juga memperlakukan kelas sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda kepada rakyatnya yang disebut Songbun. Masyarakat Korea Utara cukup sulit menaikkan kelas Songbun mereka. Tapi jika ada seseorang yang melakukan kesalahan dari Songbun kelas atas, keistimewaan kelas ini tidak akan berguna. Hal ini juga untuk memperingatkan para rakyatnya untuk selalu mematuhi pemimpin. Orang biasa jelas tidak memiliki keunggulan dalam undang-undang yang dikendalikan oleh Partai Buruh Korea. Yang padahal jabatan, uang, dan lain-lain sangat penting guys untuk terhindar dari hukuman. Kehidupan rakyat Korea Utara yang berada di ibu kota Pyongyang terlihat lebih baik dibanding rakyat yang tinggal di pedalaman. Lalu, kenapa warga yang tinggal di pedalaman tidak pindah ke ibu kota saja? Untuk pindah ke ibu kota ternyata tidaklah mudah. Rakyat membutuhkan izin dari pemerintah dan terdapat banyak sekali tembok di setiap daerah yang memisahkan. Hal inilah yang membuat masyarakat Korea Utara tidak bisa bergerak bebas tanpa izin. Di kawasan ibu kota inilah teknologi seperti smartphone mulai terlihat, yang gue yakin harganya pasti sangat-sangat mahal di sana. Selain itu, meskipun di sana terdapat jalan raya, jalanan di sana juga cukup sepi karena untuk memiliki kendaraan pribadi, masyarakat juga memerlukan izin dari pemerintah. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk naik kendaraan umum. Tempat tinggal seperti apartemen di sana juga ditentukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Jadi gimana guys? Apakah kalian tertarik untuk mencoba tinggal di Korea Utara? Cukup segitu aja obrolan gua kali ini. Kalian yang suka bisa like, yang nggak suka bisa dislike. Jangan lupa subscribe, dan yang mau gua bahas konten apa selanjutnya bisa komen. Gua Bang Tot, sampai ketemu di konten selanjutnya. Dah.